Halo semuanya, selamat datang di program ini yang dipersembahkan oleh Klaster Sosum KKN PPM UGM Tanjung Jaya periode kedua tahun 2021. Saya Christian Anggoro, seorang praktisi dalam bidang pembuatan konten digital, sosial media, dan juga digital marketing. Kali ini kita akan membahas tentang branding dan copywriting untuk sosial media, khususnya Instagram, untuk meningkatkan engagement rate serta konversi penjualan. Baik, tentang branding. Kita sering dengar pasti dengan nama branding ini. Ada di mana-mana, bahkan mm, ada merek-merek dengan kata brand kayak Mars brand, kayak Bear brand dan brand-brand lainnya. Oke, sebenarnya apa sih branding ini dan kenapa dia sering disebut-sebut dalam bisnis terutama. Nah, sebelum kita ngomongin tentang branding, kita harus terlebih dahulu membedakan antara produk dan brand. Oke, produk dan brand. Apa itu produk dan apa itu brand? Produk itu ya produk apapun itu yang dapat dipasarkan untuk menjawab kebutuhan konsumen. Apapun itu. Bisa barang, bisa jasa, bisa apapun. Misalnya kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, eh, bahan pangan, dan sebagainya. Apapun itu. Lalu brand. Brand adalah nama, istilah desain, simbol, logo, semuanya tentang suatu produk yang bikin produk itu unik dibandingkan produk serupa lainnya. Misalnya kita di sini punya air mineral. Air mineral itu suatu hal yang generik, suatu hal yang umum. Lalu di sini kita punya contoh Aqua. Aqua sebagai salah satu pionir untuk produk air dalam kemasan, mereka mengembangkan sebuah brand dengan logo seperti ini. Lalu warna biru, ini warna biru Aqua. Lalu setelah gonta-ganti ownership beberapa kali, lalu mereka punya tagline kebaikan berawal dari sini, dan tagline ini milik Aqua. Dia terpercaya lebih dari 45 tahun. Ini menandakan trust. Lalu ada logo di sini, lalu ada gambar gunung Aqua. Gunung Aqua ini tidak bisa ditiru oleh merek lainnya. Mereka boleh pakai gunung yang lainnya, tapi gunung Aqua ini hanya milik Aqua. Nah, itu adalah brand. Brand kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah merek. Sebenarnya merek ini dari kata mark atau tanda untuk menandai sebuah produk bahwa ini milik saya, itu milik kamu. Seperti itu, brand atau merek atau cap. Kalau kita lihat kemarin yang lagi viral itu ada Bear brand, itu berarti cap beruang atau merek beruang. Jadi susu yang ada gambarnya beruang itu milik dia. Baik, lalu ketika kita sudah mengetahui perbedaan antara produk sama brand, kita bisa masuk ke dalam branding. Apa sebenarnya branding itu? Branding adalah, kalau dalam pelajaran grammar bahasa Inggris, dari kata brand ditambah ing, menandakan sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan membentuk sebuah brand, untuk menyokong sebuah brand. Apapun itu, semua jenis kegiatannya. Mulai dari desain. Desain itu bisa apa aja, Kak? Misalnya di sini desain botol. Kenapa merek Aqua tuh botolnya seperti ini? Kenapa merek Nestle botolnya seperti itu? Lalu logo ini sangat paten dan ini sangat penting sekali. Lalu strategi marketing, lalu nilai-nilai apa yang diusung oleh merek itu atau brand itu. Kayak seperti misalnya ini, kebaikan berawal dari sini.
Jadi di Aqua sendiri, value yang diusung adalah kebaikan dari air murni, dari mineral, dari pegunungan yang sejuk, yang sangat bersih. Lalu trust atau kepercayaan dari konsumen. Seperti di sini dia menyantumkan 45 tahun. Terpercaya, lebih dari 45 tahun, terpercaya. Biasanya kalau kita lihat di beberapa brand, mereka menyantumkan misalnya S tahun 2002 misalnya. S ini dari kata established atau didirikan. Nah, lalu kenapa kalau misalnya didirikannya tahun segitu? Orang butuh apa sih? Kenapa mereka harus tahu tahun didirikannya? Logikanya begini, ketika orang melihat, oh, itu brand sudah lama sekali, berarti publik mempercayai brand itu. Itu salah satu bentuk afirmasi dari trust konsumen. Kalau misalnya bisnis itu tidak baik, kan pasti sudah bangkrut dari dulu. Tapi ketika bisnis itu bagus, dilihat dari tahunnya, wah ini berjalan lama, berarti itu adalah trusted brand. Dan juga terakhir adalah identity, brand identity. Brand ini sangat-sangat luas dan ini bisa mencakup semua dari yang di atas. Dan bagaimana orang melihat brand itu. Oke. Terus kenapa sih kok branding itu penting? Ya, branding itu penting karena kita harus menjual sesuatu. Kalau kita menjual sesuatu, kita keep sendiri, kita simpan sendiri, nggak akan ada yang tahu. Nggak akan ada orang yang akan datang untuk membeli. Lalu kita branding keluar memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas dengan macam-macam itu tadi. Ada desain, logo, marketing, value, trust, dan sebagainya. Ketika kita mau jualan pisang goreng misalnya. Mau jualan pisang goreng. Ini pisang goreng ya itu. Nah, terus kita keluar ke tetangga memberikan melakukan branding kepada tetangga-tetangga, misalnya nih, beli dong pisang goreng gue. Ini pisang gorengnya enak loh, enak. Ini resep dari kakek, resep kakek. Terus ini pakai pisangnya yang organik. Dan juga yang ngegoreng ini tuh orang-orang tetangga-tetangga juga. Oke. Ketika kita menjual pisang goreng seperti itu, maka kita sudah menanamkan beberapa prinsip-prinsip branding. Misalnya enak. Kita memberikan assurance terhadap calon pembeli kita bahwa pisang kita enak. Of course, itu adalah yang dilakukan semua brand, semua perusahaan, semua bisnis melakukannya. Tidak ada kecap nomor 2, selalu kecap nomor 1. Lalu resep kakek. Ini kita implying trust, bahwa resep yang kita pakai itu sudah turun-temurun dan terpercaya. Bahkan kakek, om, tante, dan sebagainya, mereka memakai resep ini. Lalu kita menggunakan pisang organik dan empowering orang-orang sekitar. Di sini kita menekankan value. Oke. Jadi misalnya nih, orang nggak terbeli dengan kata enak. Alah, pisang goreng juga di mana-mana begitu gitu kan. Terus mereka juga nggak nggak percaya sama resep kakek. Pisang goreng kakek gue lebih enak tahu gitu misalnya. Nah, kita bisa masuk penetrasi melalui value, misalnya tadi organik.
oh pisang goreng lain nggak organik nih, pakainya GMO atau pakai uh, pupuk buatan, dan mereka sangat-sangat kapitalis, mereka pakai mesin-mesin yang akhirnya meniadakan tenaga kerja manusia. Tapi pisang goreng yang kamu jual itu membuka lapangan kerja. Akhirnya orang beli karena value. Lalu bagaimana hal ini relevan dengan topik kita? Branding itu membuat produk kita itu unik dan beda dari produk-produk serupa. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merek yang berbeda, 10 brand yang berbeda. Mereka yang mereka jual apa? Sama, air mineral dalam kemasan. Lalu yang bedakan apa? Oke, selain kemasannya, mereka punya kemasan yang ini warna biru, yang ini warna orange, dan seterusnya. Bentuk botolnya beda. Terus apa lagi nih? Logo, of course logo. Tapi kan air sama aja ya. Nah, di sini masing-masing merek memiliki sales pitch masing-masing, atau istilahnya value yang mereka tawarkan. Misalnya saya lupa yang mana, tapi ada yang bilang kayak ada manis-manisnya itu kok, kalau nggak salah mineral. Itu berarti itu airnya kadar mineral tinggi dan segar seperti itu. Aqua Aqua mengedepankan trust karena dia adalah pionir dari air kemasan. Oke, dan kalau misalnya kita naik kendaraan umum, kita pasti dengarnya adalah Aqua, 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 Aqua. Bukan fit atau le mineral. No, akan disebut Aqua karena orang sudah terbiasa dengan merek Aqua. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mungkin seperti Prima atau Club, mereka menawarkan harga yang lebih rendah daripada yang lainnya. Misalnya kita menggunakannya untuk pertemuan atau apa, mungkin kita akan memilih air mineral yang lebih murah daripada yang lainnya karena kita beli banyak. Lalu bagaimana branding ini bisa berhasil? Yaitu ketika kita misalnya masuk ke dalam supermarket atau warung, kita ingin membeli air mineral. Lalu merek apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Ketika pelanggan atau calon pelanggan berpikir merek kita yang pertama kali dipikirkan, berarti branding kita berhasil. Ketika aku haus nih masuk ke minimarket, beli yang mana ya? Aqua deh, karena kita terbiasa dengan Aqua. Oh, berarti branding Aqua sudah sangat solid. Tapi karena saya pribadi, saya setiap hari menggunakan Fit untuk warung saya, maka ketika ke toko membeli air mineral, saya akan beli Fit karena kebiasaan saya seperti itu. Jadi branding itu pada akhirnya akan menggiring kebiasaan calon konsumen. Seperti itu. Kayak misalnya orang pacaran misalnya. Gimana caranya yang ada di pikiran pacar kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Maka kita melakukan branding besar-besaran. Ngajak makan, beliin jajan, ngasih perhatian, dan sebagainya. Itu juga branding. Lalu, untuk memulai sebuah branding, pertama-tama kita harus terlebih dahulu menentukan target pasar. Apa itu target pasar? Ya, kita pasti tahu target dan pasar. Target pasar adalah calon konsumen yang berpotensi untuk membeli produk kita. Kita akan menjual misalnya susu
formula. Sudah pasti kita sudah punya target pasar. Kita nggak bisa sembarangan menjual susu formula kepada bapak-bapak yang sudah tua misalnya, yang sudah nggak ngurusin anak lagi. Kita nggak bisa jual susu formula juga untuk anak kecil, apalagi bayi, balita. Kita juga nggak bisa menarget susu formula untuk remaja. Yang kita target adalah ibu-ibu yang targetnya ibu-ibu yang memiliki balita. Karena susu formula itu sangat spesifik untuk bayi, maka targetnya adalah ibu-ibu yang memiliki balita, atau semua orang yang berkepentingan untuk memberikan balita mereka susu formula. Oke, ya kita bisa aja menarget semuanya, toh nggak ada salahnya. Jadi gini, semakin luas target pasar kita, semakin besar. Oke, target pasar. Semakin luas targetnya, semakin besar dana. Karena kita mengkampanyekan for produk kita untuk masing-masing kategori, masing-masing target pasar. Karena kita nggak bisa memasukkan pitch kita untuk ibu-ibu yang baru memiliki balita dengan bapak-bapak. Karena prioritas mereka berbeda. Mereka adalah target yang sangat berbeda untuk produk ini. Tambah besar dana. Lalu, selain tambah besar dananya, tidak fokus. Kita harus bikin campaign yang mana sih? Kita harus bikin iklan yang menyentuh siapa? Seperti itu. Akhirnya, ketika target pasar terlalu luas, maka akan besar pasar daripada tiang dan tidak efektif. Apalagi kita harus membayar karyawan untuk masing-masing target pasar. Untuk bikin campaign ini, kamu bikin campaign target ini, kamu target ini, kamu target itu. Oke, jadi target pasar itu penting. Yang jelas harus fokus. Lalu, gimana sih langkah-langkah untuk menentukan target pasar itu? Oke, kita sampai pada hari di mana modal udah siap, barang udah ada, atau niatan sudah terkumpul, terus kita mau terjun ke pasaran. Tapi kita nggak tahu nih akan seperti apa di lapangannya. Kita akan mau menggunakan approach yang seperti apa. Nah, di sini kita mulai berasumsi. Kenapa berasumsi? Ya karena kita nggak tahu. Baru kita mengumpulkan data di situ. Pertama-tama, data yang harus kita miliki adalah product knowledge. Kita harus mengenali secara mendalam produk yang ingin dipasarkan. Ini jangan sampai terlewat, karena ini menentukan trust dari calon buyer. Ketika kita ditanyain dan kita nggak tahu tentang produk kita, ya sudah, goodbye. Dan ini wajib, entah kita adalah reseller atau produsen langsung atau direct seller, kita harus tahu produk kita secara mendalam. Lalu kedua, posisikan diri sebagai konsumen. Oke, kira-kira kalau saya seorang konsumen dengan ciri-ciri seperti ini, misalnya keadaan ekonomi seperti ini, menengah, lalu tingkat pendidikan tinggi, gitu, dengan konsumsi internet
menengah ke atas, apakah saya mau membeli produk ini? Apakah saya mau membeli jasa ini? Apakah ini terlalu mahal? Apakah ini terlalu murah? Apakah yang tidak penting bagi saya? Lalu kita juga menyesuaikan lagi. Misalnya kalau saya berada di kalangan yang sangat atas, apakah saya mau? Begitu pula sebaliknya, yang bawah pun seperti itu. Ini untuk menentukan market mana yang akan kita penetrasi. Lalu dari situ kita membuat perkiraan profil calon konsumen. Profil ini bisa misalnya dari segi fisik, yaitu usia, gender. Usianya berapa? Apakah dia anak-anak, anak muda, remaja, dewasa, paruh baya, lanjut usia. Gendernya laki-laki, perempuan, atau diantaranya. Lalu tingkat pendidikan. Kenapa tingkat pendidikan penting juga? Karena tingkat pendidikan ini mempengaruhi bagaimana manusia bergaul, bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain, dan itu menentukan selera juga. Lalu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi, kita tidak bisa mencampurkan produk-produk untuk kelas atas dengan produk-produk kelas bawah. Karena nanti tidak ada segmentasi. Ketika kita menjual produk kelas atas tapi juga menjual produk yang sangat-sangat murah, maka orang-orang di tingkat ekonomi yang atas akan meragukan, sebenarnya ini tuh untuk yang mana sih? Prestisnya dapat enggak? Seperti itu. Jangan-jangan kalau saya pakai ini, walaupun saya beli yang kelas atas, nanti saya diejek. Karena merek ini, brand ini menjual juga yang untuk yang murah-murah, seperti itu. Dan begitu pula sebaliknya. Tingkat ekonomi. Lalu lokasi. Nah, lokasi ini menentukan akan seperti apa kita mendistribusikan produk kita. Apakah secara lokal atau regional atau nasional atau bahkan internasional, seperti itu. Lalu kita menyasar masyarakat di perkotaan, di pedesaan, di pesisir, atau di mana, itu juga sangat penting untuk diketahui, untuk diperkirakan. Karena lingkungan, lokasi itu menentukan taste. Juga selera kedaerahan. Of course kita tahu di Indonesia ini sangat banyak daerahnya, sangat banyak culture, sangat banyak pulau terpisah satu sama lain, dan walaupun Bhinneka Tunggal Ika tapi kita sangat terisolasi antara satu sama lain. Selera makanan orang Sunda dan orang Jawa akan berbeda, apalagi dengan orang-orang Manado atau Maluku, seperti itu. Nah, kita harus tahu juga lokasi yang seperti itu. Bahkan Indomie pun mengeluarkan flavor atau rasa-rasa kedaerahan juga, seperti itu. Itu langkah mereka untuk mempenetrasi calon-calon pembeli di pedalaman, atau misalnya orang-orang yang kangen dengan rumah, atau mungkin lebih mulia lagi memperkenalkan citra rasa Nusantara kepada masyarakat Indonesia. Lokasi. Terus juga kita kenapa desa dan kota kok kayak segregasi banget ya. Kita gini, misalnya kita menjual traktor,
mungkin tokonya di kota ya. Tapi apakah segmen kita tuh orang kota? Enggak kan? Di kota membajak apa? Yang membutuhkan traktor ini orang-orang di daerah yang masih banyak pertanian. Lalu kita menjual clothing lines misalnya, misalnya kalau kaos-kaos distro itu masih merata untuk usia-usia tertentu. Tapi kalau kita menjual seperti suit and tie atau jas, dasi, dan setelan seperti itu, akan masuk kemana? Of course, ke gendernya laki-laki misalnya. Tingkat pendidikan lebih ke atas karena mereka kemungkinan, kita asumsi ya, kemungkinan bekerja di perkantoran dengan tingkat ekonomi menengah. Lokasinya di daerah yang banyak perkantoran, misal di kota, dan daerah-daerah yang memerlukan akses untuk suit and tie tersebut. Saya pikir kok ini lebih sudah sangat jelas. Untuk bisnis apapun perlu membuat perkiraan profil calon konsumen. Nah, setelah itu kita sudah punya nih perkiraan profil calon konsumen. Kita pelajari cara pesaing kita melakukannya. Oke, saya jualan paket wisata nih. Saya punya tour agency. Saya jualan paket wisata ke misalnya Pulau Komodo. Oke, saya cari ada nggak kompetitor saya. Oh, ternyata ada Komodo yang lain lagi. Oke, oh dia sudah lebih lama, misalnya dia udah 3 tahun, sedang aku baru mulai ya. Dia udah 3 tahun. Oke, aku akan cari di sana sosial media apa aja yang mereka pakai, misalnya platformnya apa aja, target mereka seperti apa. Oh, mungkin mereka menarget usia-usia 30-an ke atas, laki-laki dan perempuan, pendidikan atas, ekonomi atas, karena trip ke Komodo itu lumayan mahal. Lokasi di Jakarta misalnya, karena butuh banyak orang rekreasi. Dan dari situ saya akan menentukan posisi saya di sini. Apakah saya juga akan menyasar profil yang sama, menjadi kompetitor langsung, ataukah saya menyasar profil yang tidak disasar oleh kompetitor saya. Misalnya di sini tadi karena dia menyasar usia 30-an ke atas, saya akan menyasar usia 30 ke bawah. Anak-anak remaja mungkin atau awal 20-an yang sedang meniti karir. Lalu gendernya saya lebih ke perempuan karena kebutuhan mereka akan sosial media dan pendidikan atas. Nah, di sini saya akan tembak banyak paket untuk misalnya konten kreator. Misalnya saya kasih paket video dan paket foto include di dalam paket saya dengan treatment yang kekinian. Dengan mempelajari cara para pesaing kita beraksi, kita sudah memangkas banyak tenaga dan waktu untuk research. Lalu yang berikutnya adalah mencermati tren. Tren itu apa sih? Tren itu adalah kecenderungan suatu populasi untuk melakukan sesuatu secara massal. Nah, misalnya trennya apa aja sih? Bisa apa sih? Itu bisa apapun, dari sesimpel warna, meme, gerakan, lagu, apapun itu.
bahkan sampai kayak misalnya kemasan, produk, bundle, produk, desain, produk, lalu copy dari produk itu. Nah, kita akan membahas tentang copywriting nanti dan lain sebagainya. Kemasan produk misalnya, sebelum adanya PPKM, sebelum adanya COVID, orang tidak begitu peduli dengan namanya kopi dalam botol. Kayak kalau kita mau kopi dalam botol, ya pergi ke Indomaret atau Alfamart beli apa kek, Kopiko kek atau apa seperti Nescafe. Nah, begitu COVID melanda, ada PPKM dan lain sebagainya, coffee shop ini harus tetap menjual sesuatu kan. Nah, maka mereka memberikan produk seperti kopi susu dalam botol. Ada yang setengah liter, ada yang 1 liter dan sebagainya. Lalu secara serentak hampir semua coffee shop di Indonesia menjual hal yang sama. Itu dari kemasan. Lalu bundling produk. Ketika menjelang Idul Fitri atau menjelang Idul Adha atau menjelang Natal atau hari raya apapun, biasanya para pelaku bisnis ini menjual bundles atau yang secara populer disebut hampers. Hampers ini sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa produk-produk mereka atau ditambah dengan produk-produk lain yang bekerja sama dengan mereka, dikumpulkan jadi satu, lalu dipresentasikan sebagai bingkisan. Nah, kalau kita cermati, setiap kali akan ada hari raya, maka banyak yang jualan hampers dan hampers. Nah, hampers itu apa sih? Hampers itu parcel. Sama, hampers, cuman beda istilah aja. Nah, itu juga tren bahasa, tren istilah. Ketika dulu orang bilang itu namanya parcel, sekarang orang bilang hampers. Kalau kita sekarang bilangnya parcel, maka kita ketinggalan zaman, kita ketinggalan tren. Orang nggak akan melirik. Tapi ketika kita ngomong hampers, harga bisa lebih tinggi, jual lebih banyak. Lalu desain produk ini bisa bermacam-macam ya, tergantung apa yang lagi hype saat itu. Misalnya ada suatu produk kecantikan A dari Korea nih, dia menggunakan desain language yang simple, satu warna dengan tulisan warna silver atau emas. Lalu produk-produk dari Thailand, China, bahkan Indonesia sendiri menggunakan desain yang serupa seperti itu. Itu adalah tren dalam desain. Lalu berbeda segmen, beda desainnya. Of course, ketika kita ngomongin tentang produk kecantikan, akan berbeda ketika kita jualan cheesecake atau jualan produk kayu dan gerabah. Kalau saya beberapa kali belanja, ketika saya belanja untuk produk dari kayu dan tanah liat, kemasan yang mereka tawarkan adalah kemasan yang back to nature, menggunakan anyaman bambu, lalu menggunakan akar wangi dan sebagainya hanya untuk packaging. Kita akan bahas tentang packaging nanti. Lalu kopi atau kata-kata yang dipakai seperti yang saya sampaikan tadi itu, kayak misalnya hampers menggantikan parcel. Gaya bahasa pun juga dapat mengikuti tren. Nah, tergantung dari kita memposisikan diri sebagai apa. Apakah kita akan jadi brand yang mengikuti tren dalam gaya bahasa, ataukah brand yang
terdengar formal dalam gaya bahasa. Lalu setelah kita punya ini semua, kita ciptakan brand yang sesuai. Loh, kok baru sekarang ciptakan brandnya? Ya, karena ini tadi adalah proses R&D, Research and Development. Dan proses R&D ini tidak berhenti di sini. Ini akan berjalan sepanjang masa. Karena pasar itu dinamis. Lalu terakhir adalah kita harus fokus dan konsisten. Lagi-lagi saya tekankan fokus. Lalu setelah kita mengetahui ini semua, menerapkan itu semua, jenis branding yang seperti apa sih yang cocok? Well, itu semua tergantung dari jenis usaha kita, jenis bisnis kita, nature-nya bagaimana. Tapi yang jelas, kali ini kita akan membahas tentang digital branding. Sebenarnya, digital branding ini adalah istilah untuk mengkategorikan branding yang dilakukan melalui media sosial. Kita pakai media sosial setiap hari dengan gawai kita, dengan device kita, dengan komputer, laptop, apapun itu. Kita sudah terbiasa dengan ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Tidak banyak menyadari bahwa WhatsApp ini adalah salah satu medsos juga. Kita bisa menyebarkan berita melalui WhatsApp. Kita bisa berkomunikasi dengan orang, stay connected sama orang menggunakan WhatsApp. Karena dia adalah media sosial, media untuk bersosialisasi. Bagaimana kita memilih platform media sosial yang tepat? Ini semua kembali kepada target market kita, kembali kepada visi misi dari perusahaan kita. Apakah kita B2B atau B2C, business to business atau business to customer, ataukah kita menjual jasa, apakah kita menjual barang. Ketika kita menjual barang, barang-barang apa saja, kita menjual jasa apa saja. Itu semua yang akan mempengaruhi pemilihan media sosial. Untuk brand-brand yang besar, yang memiliki modal besar pula, mereka akan memiliki semuanya. Misalnya nih, saya beri contoh salah satu brand clothing dari Swedia, H&M. H&M ada sebuah perusahaan garment, pakaian internasional dari Swedia yang sudah masuk ke Indonesia sejak lama. Mereka memiliki media sosial di semua platform. Yang pertama, mereka memiliki website. Website ini apa sih? Untuk brand-brand besar, website ini semacam tampak muka, beranda. Ketika orang mencari suatu brand yang besar, mereka akan pertama-tama mencari website. Kenapa website sih? Karena di website ini terdapat semua hal yang orang butuhkan. Semua informasi yang orang butuhkan. Informasi katalog terbaru, bahkan dikategorikan. Mau langsung beli, ada marketplace-nya. Mau tahu cerita terkini dari H&M, ada juga di situ. Tapi website ini satu arah dari perusahaan memberikan informasi ke masyarakat, tapi tidak ada interaksi setelah itu. Ada beberapa yang memberikan kolom komentar, cuman itu tidak begitu efektif. Ini satu arah, jadi beranda saja. Dan ini penting di perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan kredibilitas dari brand tersebut.
Masa brand besar nggak punya website sih? Nah, website ini tergolong mahal. Dia mahal. Untuk karena itu, tidak semua bisnis memerlukan atau mampu untuk membuat website. Biaya-biayanya macam-macam. Dari segi desain web, admin, webmaster, terus hosting website, terus sewa server, sewa storage, dan sebagainya. Juga sewa domain. Oke, H&M juga punya Facebook. Kita semua tahu Facebook, dia yang merajai sosial media saat ini. Mungkin bukan dari segi usernya, tapi Facebook sudah mengakuisisi beberapa platform seperti WhatsApp dan Instagram. Oke, kenapa sih H&M insist untuk pakai Facebook padahal sudah tidak banyak orang berkeliaran di Facebook? Well, Facebook ini jumlah penggunanya masih sangat banyak. Masih sangat banyak, melebihi jumlah penduduk di China. Dan orang di Facebook ini keterikatannya sebagai teman. Mereka berdasarkan pertemanan di situ, afiliasinya satu sama lain. Jadi penggunaan Facebook dalam digital marketing seperti H&M seperti ini itu untuk mendekatkan atau memaintain loyal customers. Di sini mudah untuk sharing, untuk membagikan ke beranda satu dan ke yang lainnya, dari teman ke teman lainnya. Hubungannya lebih dekat di sini. Lalu di Facebook sendiri, biaya maintenance-nya juga tidak terlalu tinggi. Karena terintegrasi dengan Instagram, kita bisa posting di Instagram, otomatis posting di Facebook. Jadi secara otomatis akan berjalan sendiri. Dan juga di situ kita bisa menaruh di about semua data informasi tentang bisnis kita. Lalu kita punya Twitter. Dengan segala keterbatasannya, Twitter ini kita nggak bisa nulis panjang-panjang di situ. Foto cuma bisa posting 4 dalam satu post. Lalu kalau kita mau tulis panjang, kita bikin thread, dan thread itu bisa bikin belibet dan membingungkan. Tapi di Twitter ini tuh adalah media yang paling mudah untuk membuat suatu hal viral dengan kekuatan hashtag. Karena Twitter sendiri ini benar-benar relying on hashtags. Apa yang trending saat itu? Ketika itu trending, boom, viral langsung. Lalu retweet itu sangat menular. Ketika bahkan likes ya, ketika kita like sesuatu di Twitter, maka followers kita bisa lihat. Oke, dari situ ketika mereka tertarik, mereka juga bisa likes dan follower mereka bisa lihat. Begitu seterusnya. Dan growth-nya eksponensial ketika konten itu bagus. Dan di situ kita bisa ikut trend dengan mudah. Dengan hashtag tadi itu kita bisa set untuk regional ataupun internasional berdasarkan lokasi. Seperti itu. Lalu ada Instagram. Kita akan bahas Instagram lebih dalam nanti. Kita skip dulu Instagram. Lalu ada YouTube. YouTube ini untuk mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada customer kita, karena di situ kita berupa video kita bisa lihat feedback di situ, ada comment section di situ, ada diskusi di situ. Kita bisa share hal-hal yang tidak bisa di-share di platform lain. Misalnya kita punya video di H&M misalnya. Dia di sini 3 fabrics you can find in your fruit bowls. Ini adalah cerita yang menarik. Tapi durasinya 2 menit 20 detik.
kita nggak bisa posting ini di Instagram atau Twitter dan lain sebagainya. Tapi kita bisa posting ini di H&M, di YouTube, lalu kita share link YouTube dari video ini ke platform-platform lainnya dengan sangat mudah. Di sini kita bisa bikin video, ada playlistnya. Lalu di sini ada community semacam kita update status dan lain sebagainya. Terus channel-channel tambahan apa lagi atau channel yang kita sukai apa di situ. Lalu ada about. Dari situ kenapa sih kok YouTube ini sangat-sangat penting dan relevan? Karena gini, YouTube itu ya dia bagian dari Google, tapi dia salah satu search engine yang populer. Kok bisa YouTube jadi search engine? Well, ketika orang mencari sesuatu, mereka butuh visual cue di situ, visual explanations. Mereka akan pergi ke YouTube, mengetikkan how to, bagaimana cara atau cara apa untuk melakukan sesuatu. Dan mereka akan mendapatkan jawaban secara vivid dalam bentuk video. Dan itu lebih satisfying daripada melihat tulisan. Dan of course lebih jelas, karena ada audio juga, ada videonya, penjelasan lebih jelas. Jadi pengguna YouTube ini sangat-sangat besar, dan orang nggak perlu sign up untuk mengakses YouTube. Kita nggak perlu daftar untuk mengakses YouTube. Lalu juga ada nama YouTube Ads. Kita juga bisa meletakkan iklan-iklan kita di YouTube juga. Selain di page kita sendiri, kita bisa meletakkan ads ke dalam video-video lain. Nanti YouTube yang akan mengatur sesuai dengan interest dari pengguna tersebut. Tapi YouTube ini juga perlu efforts yang sangat tinggi karena content creation-nya melibatkan audio visual. Dan audio visual yang baik itu membutuhkan tim yang besar, tim yang bagus, dan dana yang lebih besar pula. Oke. Lalu ini ada yang kelupaan. Di sini ada Google Business. Google Business apa sih? Google Business kalau kita search suatu tempat, kalau kita googling ya. Di sini saya contohnya H&M di Hartono Mall Yogyakarta. Kita akan landing ke page mereka di sini, information page mereka. Di situ ada apa aja? Ada review, ini yang penting, review. Ada maps, dan masih banyak lagi. Ada directions, cara menghubungi, website, dan semuanya. Di sini yang penting, review. Ketika kita punya Google Business, ketika orang puas dengan service kita, mereka akan dengan senang hati memberikan review bagus. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka tidak puas, mereka akan memberikan review jelek, dan kita bisa mengevaluasi. Nah, review yang baik dengan jumlah yang banyak itu akan meningkatkan kredibilitas dari bisnis kita. Dan juga keberadaan Google Business ini sangat penting ketika kita misalnya mendaftarkan diri ke platform-platform marketplaces seperti Shopee, GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Karena lokasi kita sudah ada di Maps. Lalu kita punya TikTok. TikTok ini platform yang sangat baru dan perkembangannya sangat cepat. Didominasi oleh masyarakat muda, umur belasan hingga 20-an awal. Lalu informasi yang disajikan sangat-sangat cepat. Tren yang bergulir di sini juga sangat-sangat cepat. Jadi ketika kita
memutuskan untuk menggunakan TikTok sebagai salah satu platform, making sure orang yang menghandle ini paham betul tren yang sedang berlangsung apa, cara endorsementnya seperti apa, terus yang disukai anak-anak muda seperti apa. Kalau kita targetnya tidak untuk anak-anak muda, misalnya untuk orang tua, nggak usah, nggak masalah TikTok. Jadi kita skip Instagram karena kita akan membahas lebih dalam Instagram di sini. Mengapa saya sarankan untuk menggunakan Instagram sebagai platform media sosial? Karena kemudahan pemakaiannya. Instagram ini seperti sandbox. Kita bisa melakukan apapun di situ. Fiturnya banyak banget. Jumlah pengguna sangat banyak. Kalau kita lihat, ya TikTok juga banyak sekali. Cuman rentang usia pengguna Instagram lebih luas. Penggunaannya sederhana, isinya konten visual, dan konten visual ini lebih engaging, lebih eye pleasing. Apalagi kalau kita jualan makanan, pakaian, atau jualan objek wisata, atau barang-barang yang estetik. Tingkat engagementnya tinggi. Dari likes, lalu komen, dan lain sebagainya. Kemudian promosi. Di situ ada namanya Instagram Ads, melalui Facebook juga. Facebook Ads, kita bisa mengalokasikan budget mulai dari 20.000 atau bahkan 10.000 per hari hingga tidak terbatas. Hanya dengan 10.000 per hari kita bisa expect engagement hingga 10-20 kali lipat dari yang normal. Bahkan saya pernah juga dengan menggunakan 10.000 per hari ini bisa 100 kali lipat. Lalu ada link dengan Facebook. Jadi yang seperti saya bilang tadi itu, kalau kita posting di Instagram otomatis akan posted di Facebook. Lalu bisa multiple login. Kalau kita misalnya punya beberapa admins atau orang yang ngurusin Instagram, kita nggak perlu sign in sign out. Semua bisa login di situ, semua bisa langsung lihat, semua bisa langsung ngurusin posting, maintaining, jawab DM, jawab komen, dan lain sebagainya. Kita juga bisa multiple login ke beberapa akun sekaligus. Bila kita punya lebih dari satu akun bisnis atau akun bisnis dan akun pribadi, sangat bisa. Dan banyak sekali fitur. Saat ini Instagram gila-gilaan. Selain fitur yang biasa kita pakai, ada Reels, ada IGTV, Stories, Highlight. Apa coba? Reels ini udah kayak TikTok, endless, non-stop. Video pendek-pendek sampai 1 menit, non-stop. IGTV kalau untuk video lebih panjang lagi. Stories untuk harian dan bisa dimasukkan ke highlights. Biasanya buat ngasih informasi-informasi yang penting. Dan di sini bisa digunakan untuk eksistensi digital. Ini brand masih jalan nggak sih? Ini brand masih buka nggak sih? Ini tempat masih ada nggak sih? Seperti itu. Oh, si brand ini masih posting story. Oh, berarti masih ada. Lalu alat apa saja yang Instagram tawarkan? Tadi sudah disebut, ada Instagram Promotes. Mari kita lihat.
Oke, di Instagram ini adalah Mudita Kopi Teh yang saya pegang akunnya. Kita bisa dengan mudah klik promotions, lalu set budget kita. Misalnya, oh dia si Instagram sudah memilihkan buat kita postingan mana yang tertinggi, atau kita juga bisa uh, memilih yang mana secara manual, bisa post, bisa stories, dan kita bisa manage past promotions. Oke, misalnya kita pilih ini, kita bisa set goalnya. Misalnya mau profile visits, ini bagus ketika kita mau showcasing katalog, atau more website visits ketika kita punya marketplace sendiri di website kita, atau kita mau nge-link ke Linktree, atau more messages supaya orang menghubungi kita. Misalnya saya pilih profile visits. Oke, lanjut. Audience-nya. Di sini kita bisa special add category, dimana saya belum bikin. Oke, automatic itu berdasarkan engagement kita, berdasarkan orang yang follow kita. Lalu kita bisa create our own. Kita kasih nama misalnya Yapis. Lokasi kita misalnya karena saya di Yogyakarta dan service saya adalah coffee shop, maka saya akan promosikannya di sekitar Yogyakarta. Misalnya seperti itu. Oke, interest. Semakin banyak interest yang kita tulis di sini, semakin spesifik, semakin tidak efektif. Interest sebisa mungkin seluas-luasnya. Misalnya interestnya adalah coffee. Dengan interest coffee, kita punya potensial 2.600.000 people untuk reach-nya. Age. Ini juga semakin sempit age-nya dan gendernya, semakin kecil potensialnya. Tapi karena saya menarget orang usia-usia 23 sampai 40 tahun, maka saya set seperti itu, female dan male. Oke. Audience-nya sudah set. Kita punya Yapis. Budget and durations. Di sini kita ada 50.000 daily. Paling minimal aja sih, 20.000 daily. Kita estimated reach-nya adalah 30.000 orang. Jadi 120.000 selama 6 hari. Ini bisa di slide 30 hari. Oke. Semakin lama kita mempromosikan, semakin tinggi reach-nya juga. Lalu pembayarannya bisa menggunakan banyak cara dan sangat-sangat mudah. Lalu selain itu apa sih yang kita punya? Ada bio descriptor. Di sini di bio kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting, misalnya jam buka, jam tutup, atau informasi lainnya. Lalu ada link. Rahayu Roastery menggunakan Linktree. Oke, akan saya bahas setelah ini. Lalu hashtags atau tagar. Ini
wajib dipakai ketika kita baru memulai Instagram untuk meningkatkan reach ke orang-orang dengan interest yang sama. Lalu kita punya action buttons. Di sini ada message, order food, contact, dan lain sebagainya. Ketika message, kita akan message dia. Order food, kita bisa langsung terhubung dengan marketplaces. Dan kontak bisa langsung mengontak ke nomor bisnis mereka. Action buttons. Ada stories yang mereka masukkan ke dalam highlights dan sebagainya. Ada IGTV dan Reels. Ada fitur baru dan sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, tadi kita ngomongin tentang links. Di roastery teman saya ini, dia menggunakan Linktree. Apa itu Linktree? Linktree adalah suatu website kecil-kecilan yang dapat menampung link-link yang kita punya. Jadi kita misalnya nih, kita jualan kopi, marketplace kita ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Kita mau mengarahkan customer kita untuk beli. Mereka bisa milih dulu di situ mau beli pakai Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee menggunakan Linktree. Bahkan ada Lazada. Lalu juga bisa menyambungkan ke platform-platform lainnya seperti TikTok, YouTube, dan apapun link yang kita punya di situ. Dan ini gratis. Linktree ini gratis. Jadi tinggal ke linktree, Linktree. Ini bisa digunakan untuk personal maupun bisnis, apapun itu. Itu untuk sosial media. Lalu ketika kita sudah punya sosial media yang solid nih, kita sudah punya tim untuk sosial media, terus kita perlu memasarkan. Nah, dalam memasarkan ini kita perlu packaging yang seperti apa sih yang baik. Itu kembali lagi kepada barang apa yang kita jual. Saya contohnya seperti ini. Kita tadi membahas tentang tren untuk desain, tren untuk bundles dan sebagainya. Itu semua kembali kepada branding masing-masing brand. Branding masing-masing brand maksud gimana sih? Karena ketika dalam proses branding, kita menentukan banyak hal seperti warna, logo, gaya desain, warna, logo, gaya desain, terus font yang dipakai, dan lain sebagainya. Walaupun ini adalah sebagian dari keseluruhan branding itu sendiri, tapi ini sangat penting untuk memulai untuk packaging. Lalu dari packaging yang ingin kita buat, itu target marketnya seperti apa? Kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ketika target market kita orang anak-anak muda, tentu kita bikin desain kemasan yang lebih berwarna, lebih ceria, lebih dinamis. Kalau target market kita orang-orang dewasa, mereka butuh brand assurance, mereka butuh trust. Jadi kita menampilkan brand kita seelegan mungkin, seanggun mungkin, enggak selengehan. Lalu misal kita menjual barang-barang kerajinan, misal kerajinan seperti tembikar atau dari kayu atau yang lain sebagainya, kita ingin kembali ke nature, back to nature. Makanya di sini
salah satu produknya dikemas dalam anyaman bambu dengan karung goni dan lain sebagainya, sehingga terkesan natural, back to nature, biodegradable, apapun gimmicknya, karena itu yang akan kita jual. Jadi kita kembali lagi ke target audience. Terus kita kalau udah punya target audience tadi itu, apa sih yang kita lakukan? Oke, kita trial and error. Kita trial. Kita buat mock up. Kita buat mock up beberapa pieces, 10 atau 15 pieces. Itu untuk biaya R&D juga. Kita sebar ke populasi yang sesuai dengan target audience kita. Lalu kita tanya pendapat mereka. Sudah masuk apa belum? Ketika belum, seperti apa yang harusnya mereka dapatkan. Ketika sudah, kita bisa pakai itu. Semua trial and errors. Dan feedback dari customer itu sangat berharga. Ketika kita beberapa teman-teman yang memulai bisnis akan kaget dengan feedback atau kritik dari customer, karena mereka merasa aku lebih tahu tentang produkku daripada kamu. Tapi kembali lagi, kita harus menempatkan diri sebagai customer. Experience apa yang didapatkan customer? Kita nggak menjual barang kita ke kita sendiri. Kita menjual barang kita ke orang lain, ke customer kita. Jadi apa yang customer inginkan, apa yang customer harapkan dari barang kita, itu kita pertimbangkan dengan sangat teliti dan mendalam. Jadi jangan gampang sakit hati ketika kita memulai bisnis. Kalau kita baperan, ini nggak usah bisnis. Seperti itu. Jadi ini sedikit banyak pengalaman saya tentang branding. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa dikupas dari branding ini sendiri. Tapi untuk kapasitas dan waktu yang sangat terbatas ini, saya pikir tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam satu pertemuan. Nah, untuk perjalanan ke depannya, kita bisa belajar dari pengalaman masing-masing. Yang penting konsisten dan fokus. Oh iya, dan juga jangan baperan. Oke, begitu tentang branding. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu copywriting. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang copywriting. Copywriting ini bagian dari branding. Oke, jangan salah dengan copyrights ya. Ada yang namanya copyrights. Kalau copyrights ini artinya hak kekayaan intelektual, rights, hak. Oke, sedang copywriting itulah kegiatan menulis. Oke, menulis sebuah copy. Apa itu copywriting? Yuk kita lihat satu persatu. Dari namanya kita punya kata writing, yaitu menulis. Yang dihasilkan adalah sebuah tulisan. Jadi apa sih copywriting itu? Yaitu adalah menjual dengan tulisan. Dari zaman dahulu, ketika orang berjualan, pasti ada narasinya. Kenapa kok produk ini lebih bagus daripada produk lainnya? Kenapa kamu harus beli produk saya? Seperti itu. Dan itu semua tertuang dalam tulisan. Walaupun sebelum adanya tulisan, orang menggunakan tutur, itu juga termasuk
copywriting juga di situ, sales page juga masuk ke copywriting. Segala macam tulisan yang ditujukan untuk menjual suatu produk atau brand itu disebut copywriting. Entah itu di dalam unsur grafis, unsur visual, ataupun sebagai caption atau artikel, apapun itu adalah copywriting. Jadi kalau kita lihat artikel di website, caption Instagram, tweet, ya, dan lain sebagainya, dan juga poster, motion graphic, semuanya. Yang penting ada tulisan di situ dan itu bertujuan untuk menjual suatu brand atau memperkenalkan suatu brand atau bertujuan dalam rangka branding, maka itu disebut copywriting atau penulisan copy. Jadi misalnya nih, saya punya rice cooker. Ketika kita menjual rice cooker ini tanpa ada copywriting sama sekali, maka konsumen akan bingung dan tidak akan melirik. Misalnya kita taruh ini di display, udah gitu aja. Terus bedanya ini sama yang lain apa? Kecuali kalau misal kita taruh di situ copywriting, misalnya dengan rice cooker ini nasi Anda akan menjadi lebih bernutrisi, akan menghasilkan ion-ion positif untuk tubuh, akan membantu melawan COVID dan selain sebagainya. Apapun tulisan-tulisan yang ada di situ akan membantu para calon pembeli untuk mengconsider, mempertimbangkan untuk membeli produk Anda. Oke. Tapi tanpa copywriting, orang akan buta dan orang tidak suka akan ketidaktahuan. Dan mereka akan skip. Jadi, apa tujuan copywriting? Yang pertama-tama sudah pasti adalah konversi ke penjualan. Apapun yang kita tulis di situ, apapun yang kita lakukan dalam proses branding, tujuan akhirnya adalah konversi ke penjualan. Atau apapun yang jadi goal dari perusahaan kalian. Lalu, kedua adalah trust dan sentimen publik. Bagaimana kita ingin dilihat oleh publik, bagaimana kita ingin dilihat oleh calon customer kita. Ini salah satu fungsi public relations dari copywriting. Misal perusahaan kita mengalami suatu masalah tertentu, isu tertentu yang akhirnya viral, lalu public relations akan mengeluarkan press release atau apapun itu untuk mengembalikan trust dan sentimen masyarakat pada brand kita. Lalu yang ketiga adalah attention. Ketika kita memulai suatu bisnis, kita butuh attention, kita butuh brand awareness. Bagaimana caranya supaya orang-orang melirik ke brand kita? Apapun itu, bisa dengan marketing stunt, bisa dengan PR stunt, apapun itu. Beberapa brand menggunakan metode yang tidak umum dalam grabbing attention, misalnya menggunakan hal-hal yang kontroversial yang sedang naik daun saat itu, sedang viral saat itu. Ini juga digunakan oleh para selebriti ketika mereka engagementnya turun atau pamornya turun. Jadi mereka bikin sebuah isu supaya nama mereka naik lagi. Itu masuk ke dalam attention atau brand awareness. Jadi di sini dari segi sales, di sini dari segi PR, di sini dari segi branding.
Oke. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang langkah-langkah sederhana dalam copywriting. Copywriting ini tekniknya macam-macam, tergantung dari copywriternya sendiri, tergantung dari skill, dan tergantung dari tone and manner brand kita. Tapi langkah-langkah sederhananya relatif sama. Sebelum menulis, kita harus menentukan dulu apa yang akan dijual. Apapun itu, jasa, produk, barang, apa yang akan kita jual di situ. Setiap postingan kita harus tentukan di postingan itu temanya apa. Di postingan itu kita akan menjual apa, atau kita akan tackling isu apa di situ. Lalu kedua, kenali produk lebih dalam. Lagi-lagi ini, kenali produk lebih dalam. Tapi ini sangat penting ketika kita nggak kenal produk kita, bagaimana customer bisa kenal produk kita kalau kita sendiri nggak kenal. Nanti bisa-bisa apa yang kita sampaikan kepada calon customer adalah informasi yang salah. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui kebutuhan pasar. Apa yang sedang terjadi, menjadi tren saat ini, apa yang sedang digemari oleh masyarakat, apa yang sedang menjadi isu saat ini. Kalau kita bisa angkat itu, kita angkat. Kalau kita bisa gunakan itu, kita gunakan. Apa kebutuhan mereka? Lalu lagi-lagi ini kita pelajari gaya penulisan pesaing. Kita harus belajar juga dari saingan kita, dari kompetitor kita. Karena mungkin mereka lebih dahulu dalam bisnis ini, dan mereka tahu lapangan seperti apa, mereka tahu medan perang seperti apa. Nah, dan lagi-lagi tempatkan diri di posisi audiens. Treatment seperti apa yang audiens inginkan? Treatment seperti apa yang kita inginkan sebagai audiens? Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ini semua dalam penulisan, ini dibahas dalam satu tim, kita masuk ke dalam penulisan. Pertama-tama kita tentukan bahasa. Beberapa brand, walaupun itu brand Indonesia, memilih untuk menggunakan bahasa Inggris. Mungkin dengan alasan-alasan seperti ingin reach untuk international customers, atau meningkatkan kredibilitas karena produknya merupakan produk yang dikenal secara global, atau untuk meningkatkan prestis. Tapi juga banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih efektif dalam mencapai customer. Itu semua tergantung dari profil target pasar kita. Lalu tentukan gaya penulisan. Gaya penulisan ini bisa jadi formal, bisa jadi santai, bisa jadi menggunakan slang atau bahasa gaul atau apapun itu. Itu semua tergantung dari visi dan misi dari perusahaan, brand yang kita junjung, image apa yang ingin orang-orang lihat dari kita. Ketika kita menjual suatu hal yang membutuhkan trust, kredibilitas yang tinggi, produk-produk untuk orang-orang menengah ke atas dengan usia-usia 30 tahun ke atas, maka kita akan memilih ragam bahasa formal. Tapi ketika kita targetnya adalah anak-anak di usia 25 ke bawah, maka ragam santai atau menggunakan slang bahkan adalah yang lebih cocok. Lalu tentukan kata ganti. Kata ganti adalah pronoun. Misalnya dalam postingan Instagram, bagaimana kita menyebut audiens kita? Apakah guys, apakah teman-teman, apakah kalian, apakah sobat apa gitu. Dan cara menyebut diri sendiri. Bisa menyebut brand itu sendiri, bisa juga menyebut saya atau menggunakan kata ganti apapun, seperti kami misalnya. Lalu kita menentukan kalimat aktivasi. Apa itu kalimat aktivasi? Kalimat aktivasi biasanya berada di akhir.
caption kalau itu kita ngomongin Instagram ya, yaitu kalimat-kalimat ajakan yang mengajak orang-orang untuk berinteraksi di dalam postingan itu. Misalnya kalau kita nonton YouTube, YouTuber akan bilang, jangan lupa komen, klik subscribe, dan apapun itu, itulah kalimat aktivasinya. Jadi diharapkan dengan kalimat itu orang akan bereaksi. Lalu hindari topik sensitif. Kecuali itu memang marketing stand kita, memang strategi kita untuk menggait lebih banyak lagi attention. Topik sensitif ini bisa saja isu politik, bisa isu SARA, bisa isu-isu lainnya, terutama agama, ethnicity, dan sebagainya. Karena netizen Indonesia ini terkenal sangat-sangat galak dan kritis dalam berinternet. Jadi ketika ada blunder sedikit saja tentang topik sensitif di internet, maka PR-nya akan mengalami krisis. Dan tidak baik untuk brand itu sendiri. Cari sumber eksternal. Of course, ketika kita menulis sesuatu, kita membutuhkan dukungan dari otoritas yang lebih ahli dalam bidang itu. Pasti ketika kita nulis, kita sudah tahu tentang produk kita tahu betul tentang produk kita. Misalnya kita menjual produk kecantikan, misal minuman berkolagen, kita tahu betul apa ingredients-nya, apa komposisinya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana rasanya, sourcing bahan-bahan seperti apa. Tapi kita juga perlu mencari sumber eksternal untuk memperkuat argumen kita di situ. Misalnya seorang ahli kecantikan atau dokter ahli tentang kulit dan kelamin misalnya yang mendukung klaim kita terhadap produk kita sendiri. Dan selalu cross-check dalam memberikan fakta dalam caption kita. Dan terakhir, ini adalah lagi-lagi trials and errors. Ini skill, adalah sebuah trait yang harus kita latih terus-menerus. Oke, ini ada beberapa contoh dari akun-akun Instagram, karena fokus kita Instagram kali ini. Di sini kita punya Sushi Tei, Jogja, dan juga sebelahnya adalah Ichiban Sushi. Dua-duanya adalah chain sushi besar di Indonesia. Kedua brand ini memiliki corak warna yang berbeda. Satunya memilih untuk kuning, sedangkan satu lagi paletnya warnanya turquoise. Oke, untuk pemilihan grafis, dua-duanya memilih menggunakan copy grafis, yaitu menempatkan tulisan di dalam gambar seperti ini. Tulisan saya ganti ini dulu. Seperti ini, tulisan dalam gambar. Seperti ini, informasi langsung ada dalam gambar. Sedangkan di Ichiban juga sama. Bahkan semuanya menggunakan copy grafis. Sedangkan di Sushi Tei menggunakan campuran. Ada yang full foto, ada yang campuran copy grafis. Dan seperti itu. Ini menandakan bahwa dalam bisnis yang serupa, pendekatan seperti ini adalah yang paling masuk atau yang paling efektif. Karena keduanya pun menerapkan prinsip yang sama. Karena mungkin ketika orang buka Instagram mereka, orang ingin tahu promo-promo yang sedang berlangsung apa saja, langsung tanpa harus membuka postingan itu. Seperti ini misalnya. Ini adalah role play untuk chat.
Nah, di sini kita lihat happy weekend guys, cocoknya kasih emoji apa ya buat menu ini? Ini adalah kalimat aktivasi yang memicu orang-orang untuk membalas dalam kolom komentar. Dan postingan ini mendapatkan 2.700 views, yang adalah baik dibandingkan dengan 139 likes, dimana mungkin Ichiban tidak menitik beratkan pada Instagram mereka karena memang price range mereka lebih rendah daripada Sushi Tei. Di sini Ichiban menggunakan kalimat aktivasi seperti ini. Siapa lagi yang galau kayak Nikuma-chan? Bantuin Nikuma pilih menu Ichiban Sushi dong. Tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Oke. Tapi sayang sekali tidak ada yang nulis di kolom komentar. Dan itu terjadi dan tidak masalah karena kita akan tiap hari boost post terus. Tiap hari kita posting, tiap hari kita posting. Apa itu? Ini adalah contoh copy grafis, itu adalah copywriting yang ada di dalam gambar postingan. Tujuannya apa sih kok kita naruh tulisan di dalam postingan? Supaya orang nggak repot-repot buka postingan satu-satu untuk mengetahui informasi terkini. Langsung lihat ini, langsung bisa di screen capture, bisa langsung dikirim ke orang-orang, bisa langsung di-share dengan mudah. Lalu berikutnya adalah Lewis and Carroll Teas yang di Jakarta. Mereka adalah kedai teh, cafe seperti itu. Mereka menggunakan full photo. Full photo. Karena target market mereka lebih memilih untuk melihat estetik seperti ini. Tidak ada tulisan-tulisan norak di situ, semuanya cantik, semuanya bersih, semuanya bening. Foto-foto yang diambil juga bagus, terlihat elegan, berkelas. Ini menandakan bahwa tempat ini diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Lalu di sini mereka tidak menggunakan activation sentence secara lugas, tapi mereka memberikan informasi untuk langsung datang saja ke beberapa outlet mereka. Oke, dengan foto-foto yang cantik. Nah, lalu di sini kita punya Kaloka Pottery. Kaloka Pottery ini menjual cangkir-cangkir atau kerajinan-kerajinan dari gerabah dan keramik, dan mereka lumayan populer. Yang mereka jual adalah craftsmanship, yang mereka jual adalah keberseniannya dari pembuatan gerabah tadi itu, bahwa tidak satupun cangkir yang dibuat oleh mereka itu sama, karena ini handmade dengan tangan artisan. Maka mereka banyak menggunakan video. Karena yang menarik adalah proses pembuatannya. Kenapa bisa cangkir ini unik? Kenapa bisa cangkir ini harganya lebih mahal daripada cangkir-cangkir lainnya? Oh, ternyata karena pembuatannya seperti itu. Mereka dengan sangat bangga memperlihatkan video-videonya, dan kalian bisa langsung aja ke Kaloka Pottery untuk lihat video-videonya seperti apa. Jadi misalnya kalian menjual barang yang serupa, kalian bisa masukkan ini. Misalnya produk-produk kalian itu empowering masyarakat sekitar, atau mengajak membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, expose itu.
buat sebuah cerita dari situ. Itu yang menjual, itu yang ingin orang tahu. Pada akhirnya orang nggak peduli sama produknya, karena produk itu banyak yang bikin, karena mungkin banyak di luar sana yang lebih baik lagi, lebih murah, atau karena lebih di mass produce. Cuman mereka nggak punya cerita seperti yang kalian punya. Jadi ketika kalian punya cerita, expose itu, jual cerita itu melalui copywriting, melalui video storytelling, melalui branding kalian. Lalu ini adalah salah satu juga teknik aktivasi dari suatu brand dengan cara giveaway. Dengan giveaway, dengan ada syarat, misalnya ini wajib follow. Berarti ini karena Vivere ini bekerja sama dengan Kaloka. Ketika pengen ikut giveaway harus follow, tag 3 teman, share IG stories, jangan di private, lalu akan ada pengumuman pemenang. Dengan seperti ini, antara Kaloka dan Vivere akan mendapatkan engagement yang tinggi dan juga pertambahan follower yang cukup signifikan ketika banyak yang ingin memenangkan. Misalnya nih, repost and tag 3 of your friends. Oh, ini mereka menggunakan bahasa yang campur ya. Di sini menggunakan bahasa Inggris, di sini menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ini bisa biasa terjadi dan sah-sah saja. Cuman kalau bisa dihindari, karena ini akan membingungkan juga untuk customer. Kalau misalnya nih, tentang aktivasi tadi nih, 3 orang repost. Dari 3 orang itu masing-masing repost untuk 3 orang. 3. Lalu lagi. Dalam 1, 2, 3 level repostan, kita sudah dapat berapa ini? Sudah banyak banget engagement di situ. Baik. Lagi, oh ya. Lalu misalnya untuk paket tour, saya ambil random saja, ini ada tour Korea ID. Ini emang agak aneh di sini karena sebelumnya mungkin mereka jualan untuk yang ke Turki. Di sini full mereka menggunakan copy grafis. Kenapa orang? Karena apa? Karena orang akan mencari harganya dulu berapa sih. Orang mau liburan, of course cari yang paling murah dong. Nah, berarti ketika seperti ini, target market mereka adalah bukan yang tinggi-tinggi banget. Target market mereka adalah orang-orang yang masih ingin berhemat. Mereka tidak menawarkan tour premium, tour eksklusif seperti itu. Lalu di sini mereka memberikan informasi-informasi yang relevan seperti ini tentang vaksin dan boleh enggaknya masuk ke negara itu. Lalu di sini ragam bahasa mereka sangat-sangat santai. Semoga yang tulis amin di komentar bisa jalan-jalan ke Korea musim dingin ini, amin. Oke, ini adalah salah satu bentuk juga kalimat aktivasi. Jadi semakin tinggi engagement di dalam suatu postingan, maka akan semakin tinggi juga chance postingan itu masuk ke dalam explore. Oke. Dan untuk copywriting yang bagus dan tidak bagus, itu semua tergantung pada style dan preferensi masing-masing. Demikian sepenggal pengalaman dari saya. Semoga dapat berguna dalam perjalanan bisnis Anda. Terima kasih.